Jadi ketika kita berjuang kepada agama, Allah, Rasulullah, bangsa, negara, bi amwalikum, lebih dulu disebut oleh Allah dengan hartanya. Pak, Bu, boy, berjuang itu bukan hanya ucapan, berjuang bukan hanya kata-kata, tapi perjuangan butuh tindakan. Bi amwalikum, contohnya saat ini saudara-saudara kita yang ada di Palestina itu membutuhkan apa? Bukan hanya doa, tapi butuh juga pertolongan kita. Makanya disebut oleh Allah bi amwalikum, dengan harta, wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sesungguhnya seandainya Allah buka hijab itu, padahal itu lebih baik bagi kamu. Makanya generasi zaman sekarang, jawab, yang kencang jawab. Generasi zaman sekarang di milenial lebih banyak tidur apa di masjid? Lebih banyak rebahan apa di musola? Lebih banyak cicing apa di majelis? Lebih banyak pacaran apa lebih banyak di majelis ilmu? Kenapa bisa begitu? Karena orang tua zaman sekarang tidak menjadi uswah, tidak menjadi muadibah, tidak menjadi contoh. Orang tua zaman dulu nyuruh anaknya sholat, ibu bapaknya ikut sholat, betul? Orang tua zaman dulu nyuruh anaknya ngaji, ibu bapaknya ikut. Tapi zaman sekarang beda. Ibunya nyuruh sholat, neng tong sholat, ibunya sibuk main hand, nonton sine, nonton drama Korea. Masya Allah. Ayah zaman dulu nyuruh sholat, nyuruh ngaji, datengin ulama, abu ya ajangan ayah zaman dulu. Tapi ayah zaman sekarang nyuruh anaknya sholat, nyuruh anaknya ngaji. Ayahnya ngapain? Sibuk apa? Sibuk main slot, sibuk mancing. Mending mancing ikan, ini mancing konde lagi. Betul nggak? Mancing konde dikasih kode, kiu cukurukuk gugru. Allah. Kira-kira ada yang begitu? Bukan ada lagi, loba. Artinya apa? Artinya kira-kira bagus atau tidak? Bahaya nggak? Bahaya. Akhirnya ini anak nyontoh ma bapaknya aja nggak sholat, ma bapaknya nggak ngaji. Ngapain gue sholat? Ngapain gue ngaji? Gara-gara siapa? Orang tua. Makanya saya pesan bapak, ibu dari ini majelis yang dirahmati Allah, pulang dari ini majelis mulai dari diri sendiri. Insya Allah. Terus para pemuda-pemudi Islam, khususnya daerah Mandala mana? Mandala Mukti Bakti, bukan Raga Mukti, itu Depok, dekat rumah saya. Khususnya daerah Bandung Barat yang merasa Allah Tuhannya, Rasulullah sebagai nabinya, Al-Quran kitabnya, ya, Indonesia negaranya, bangkit, bangun. Jangan biarkan waktu kita sia-sia, rebahan, main handphone, main game, main slot, pacaran, nggak jelas. Setuju? Setuju? Bantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Saat ini Palestina lagi digempur, saudara. Ini temanya sabar, berjuang, ikhlas. Setiap perjuangan pasti ada yang namanya pengorbanan. Setiap pengorbanan butuh jiwa pengabdian, tanpa pamrih, tanpa hitung-hitungan, tanpa mikir gua dapat apa berjuang. Nah, ini pikiran-pikiran iblis licik ini. Jangan ambil kesempatan dalam kesempitan orang. Makanya saya sampaikan alhamdulillah atas rahmat Allah, MUI telah mengeluarkan fatwa untuk boikot segala bentuk produk Israel dan sekutunya. Betul? Betul nggak? Siap laksanakan? Kurang kompak. Siap jalanin? Siap taatin? Takbir? Minimal kita bantu perjuangan dengan apa? Hal yang kecil. Kecuali ulama-ulama kita, presiden kita udah kasih fatwa bahwasanya jihad melawan Israel hukumnya fardu ain. Udah gak usah mikir, udah bikin wasiat, udah ikutin ulama-ulama istiqomah. Data terakhir data terakhir saat ini Palestina 11.000 orang lebih telah gugur, telah syahid. 4.677 diantaranya anak kecil, bayi. Sisanya yang tua, sisanya lansia. Tapi lebih banyak anak-anak kecil. Lihat berapa banyak anak-anak kecil di sosial media yang hancur, hilang kakinya, hilang tangannya, bahkan hilang kepalanya karena aksi kekejaman, kebiadaban Israel, Zionis lebih tepatnya. Walaupun tidak semua Yahudi Zionis, tapi Zionis bagian daripada Yahudi.
Sedangkan di Palestina ada 3 agama yang akur. Bahkan ada 3 tempat sejarah di Palestina. Al-Aqsa punya Muslim, tembok ratapan punya Yahudi, makam Kristus punya Kristen Nasrani. Mereka akur. Cuma ada Zionis ini. Bukan hanya gereja yang dibom, Kristen tertua pun kena imbas dari bom Israel. Sekarang saya mau tanya, berarti ini Yahudi Zionis ini kejam atau tidak? Kurang kompak, kejam atau tidak? Dihadap atau tidak? Siap boikot produk Israel? Siap boikot produk Israel? Takbir! Shallu ala Nabi Muhammad. Minimal kita bantu itu perjuangan. Setidaknya nanti ketika di akhirat, ketika ditanya sama Rasulullah, ya ayuhan nas, wahai manusia, ya ayuhal muslimun fi Indonesia, wahai orang-orang muslim di Indonesia, tatkala saudara-saudaramu di Palestina dibantai, ini Nabi ceritanya nanya sama kita, dibantai dengan keji, dengan biadab, kamu sebagai Islam sesuai ayat Quran, innamal mu'min ikhwatun, sesungguhnya orang beriman adalah bersaudara. Mana bukti persaudaraan kamu? Mana bukti perjuangan atas saudara kamu? Karena di Palestina bukan lagi soal perang agama, saudara, tapi nilainya sudah kemanusiaan. Maka saya bersyukur kepada Allah dan berharap kepada kalian semua yang ada di Indonesia, khususnya Bandung Barat, untuk ikut andil dalam perjuangan Palestina. Majelis-majelis galang dana, Karang Taruna galang dana, semampu kita, sekuat kita, dukung, bantu perjuangan saudara kita. Gak usah pikir ntar dapat apa, gak usah mikir. Kita mau berjuang untuk Allah masih mikir, mau berjuang untuk Rasulullah, untuk saudara kita masih mikir. Sedangkan Rasulullah berjuang demi kita agar Islam sampai, iman sampai, tauhid, fikih, akhlak sampai. Rasulullah nggak mikir apa-apa, yang dipikir kita ummati, ummati, ummati. Oleh karena itu sesuai rahmati Allah, mulai dari diri sendiri. Jangan pakai produk-produk yang sudah dikeluarkan oleh MUI. Fatwanya jelas, suratnya jelas. KFC, bahkan McDonald terang-terangan di sosial media memberi bantuan makanan sebanyak berapa ribu kepada tentara Zionis. Artinya gini, kita beli McDonald, beli KFC, beli Pepsi, beli apa, Jeko dan lain-lain produknya, Unilever, artinya sama aja kita beli peluru, sama aja kita beli senjata buat bantai saudara kita di Palestina. Terus kita rela, misalnya kita beli ini produk, ternyata produk Israel, tanpa tidak langsung keuntungannya, profitnya sampai ke pengusaha-pengusaha atasnya, yang mana pengusaha itu mengusung kekejaman Zionis. Untuk apa beli senjata? Bahkan ada bom plutonium yang akan dilancarkan rencananya untuk menghancurkan, menggenosida etnis bumi Palestina. Ketahuilah ya ikhwan, Palestina itu menjadi sejarah Isra Mi'rajnya kita punya Nabi, betul gak? Terus kalau sejarah itu hilang, mau gimana ceritanya nanti? Untuk anak cucu kita, Al-Aqsa nggak ada, bahkan di situ masih ada telapak kaki Rasul. Di Al-Aqsa masih ada bekas pijakan Rasulullah ketika Mi'raj turun perintah sholat. Kalau Al-Aqsa sudah direbut sama Zionis, lantas mau ditaruh mana wajah kita menghadap Rasulullah? Mau ditaruh mana muka kita ketika menghadap Rasulullah? Lihat saudara kita dibantai dengan keji, nggak pandang bulu, nggak pilih kasih. Mereka suruh kita ngungsi, mereka suruh warga-warga Gaza, tepi barat, suruh ngungsi. Ketika ngungsi malah ditembak, malah dibombardir oleh Zionis. Bukan hanya manusia, binatang pun ikut mati. Maka mereka orang-orang yang kuat. Warga Palestina orang-orang yang hebat mentalnya. Mereka lihat gak ada yang bantu, mereka ketawa. Mereka lihat gak ada yang nolong, mereka ketawa. Mereka mentertawakan iman-iman kita. Mereka nggak nangis, mereka nggak sedih, karena mereka yakin dengan apa yang mereka lakukan. Mereka yakin dengan apa yang mereka bela. Sedangkan kita, apa yang mau kita bela? Kita bela pacar mati-matian, goblok, betul kan? Bela pacar yang belum tentu jadi suami atau istri kita, mati-matian, masya Allah. Bela partai yang nggak jelas, mati-matian. Itu tololnya merokap itu. Tahu merokap? Kebangetan udah. Ini jelas-jelas ini. Sesuai kalam Allah tadi, innamal mu'min ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang mukmin, yakni yang beriman, adalah saudara. Saudara, makanya disebutnya innamal mu'min.
Disebutnya mukmin bukan muslim. Karena muslim banyak yang KTP doang. Kenapa disebut oleh Allah mukmin? Allah tahu, Maha tahu. Artinya orang-orang yang punya keimanan kepada Allah, pada Rasulullah yang kuat. Akhirnya apa? Dia bantu. Berarti tergolong dia orang yang beriman. Sekarang saya tanya, sampai sini jelas? Sampai sini jelas? Insya Allah. Tinggalin hal-hal yang gak manfaat. Tinggalin hal-hal yang gak ada gunanya. Jadikan sosial media kita, handphone, Instagram, TikTok, Twitter, Facebook, untuk memandangkan, mengobarkan api-api perjuangan Palestina, saudara. Gak apa-apa kita dikritik, dihina, difitnah. So alim lu, so suci, biar aja, gak apa-apa. Yang penting luruskan niat. Luruskan kita punya niat. Biar aja. Mereka-mereka yang joget, biar aja. Jadikan sosial media kita bentuk perlawanan dari penindasan yang kejam atas Zionis Israel. Kurangin hal-hal yang lebay. Ya, kurangin hal-hal yang contohnya joget-joget nggak jelas, status nggak jelas, terus apa lagi? Nah, TikTok nggak jelas. Udah kobarkan. Saya punya Instagram, tahu Instagram saya? Saya punya Instagram itu puluhan, mendekati ratusan. Saya perjuangkan nahi munkar, perjuangkan hak-hak mereka yang membutuhkan, di banned. Sedangkan follower saya sudah ribuan. Tapi saya teringat pesan Imam besar Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab. Ketika kamu berjuang untuk Allah dan Rasulullah, mati satu akun, tumbang satu akun. Jangankan kamu punya 1000 akun, kamu tumbang 1000 akun, maka kamu harus bangkit 1001 kali. Jadi jangan lagi ada posting-postingan gak jelas. Sekarang saya mau tanya, siap sosial medianya buat dakwah? Siap jadi sosial media buat dakwah, buat jihad, siap suarakan kebenaran, siap suarakan keadilan. Takbir. Insya Allah nanti di akhirat setidaknya kita tahu ada di pihak mana, di barisan siapa. Jangan lagi kita main-main dalam hal yang gak berguna. Karena bahaya, saudara, bahaya betul. Maka bantu mulai dari sendiri, baca kunut nazilah, baca hizib nasor, hizib bahar, baca lagi aurat-auratnya, kuatkan lagi persaudaraannya, eratkan lagi tali silaturahminya. Jangan karena fitnah-fitnah gak jelas kita pecah belah. Karena teteh-teteh nih, neng-neng ini akan melahirkan mujahid ini, betul nggak? Terus kalau malehol gimana teh? Malehoy gimana teh? Malehoy, melempem, betul nggak? Karena generasi terbaik itu dilahirkan dari perempuan-perempuan terbaik. Kalau perempuannya malehoy, perempuannya lebay, ya anaknya ikut lebay akhirnya, betul nggak? Dari kecil, anak kecil udah dikasih handphone, suruh dengerin apa? Suruh dengerin apa? Biar tali silaturahmi nggak putus, pinjam dulu 100 dan lain-lain dan seterusnya. Nauzubillahimin. Jangan begitu. Makanya sering kalau bisa kita dengar kayak gosida perjuangan, lagu apa gosida Atuna tuh, saya lihat di YouTube ada perempuan orang Suriah ketika di kontes nyanyi dia bawa lagu Atuna berikan kegembiraan. Karena mereka anak-anak kecil itu. Kenapa? Karena saya punya istri ini. Istri saya lagi mengandung umur 7 bulan. Saya minta doanya. Semoga yang dikandung, yang mengandung Allah berikan keselamatan. Saya lihat satu postingan dari sahabat Aqsa di Instagram. Lihat ada perempuan ibu-ibu posisi hamil. Itu dikiret sama dokter karena ibunya meninggal. Ibunya syahid. Terus ternyata bayinya dicoba diselamatkan sama dokter Palestina. Dikiret kayak disesar gitu. Ternyata anaknya sempat nafas, tapi nggak lama ikut syahid. Bayangin kalau itu istri kita, bayangin kalau itu ibu kita, bayangin kalau itu saudara kita, apa mampu? Makanya ada syair yang dibawakan oleh Michael Hart itu syairnya cukup membuat jiwa-jiwa atau giroh kita semua kayak lirik. We will not go down in the night without a fight. You can burn up our mosque and our home and our school, but our spirit will never die. We will not go down in Gaza tonight. Kata beliau apa? Kita tidak akan pernah mundur. You can burn up our mosque.
kau bisa saja membakar masjid kami. You can burn up our mosque. Kau bisa saja membakar masjid kami, sekolah kami, rumah kami. But our spirit will never die. Tapi semangat kami tidak akan pernah mati. We will not go down in Gaza tonight. Itu bagi saya kalau bahas Palestina ini pasti karena nggak kuat. Kita banyak terpesona dengan bab dunia, dengan yang di TV, di YouTube. Tapi kalau kita lihat bagaimana saudara muslim kita ini dibom dengan kejam, kita masih sibuk main handphone, masih sibuk senderan, masih sibuk nggak jelas. Makanya saya pesan saudara-saudara dirahmati oleh Allah, bangkit sesuai arahan kita punya guru, sir wala takif, maju terus, jalan terus, pantang mundur. Sekarang saya mau tanya, siap bantu saudara kita di Palestina? Betul? Mulai dari diri sendiri. Baca qunut nazilah, hizib, aurat, dan lain-lain. Yang terakhir sebelum saya tutup, wattasimu bihablillah jami'an wala tafarraqu. Wattasimu bihablillah, berpegang teguhlah dengan tali-tali Allah, yakni mereka para ulama istiqomah. Jangan cerai-berai, jangan perkara pilkada, pilkala, pilpres, pileg bikin kita pecah belah. Jangan, kita bersatu padu. Kenapa? Karena persatuan, kekuatan adanya di persatuan. Betul nggak? Kekuatan adanya di persatu. Kekuatan adanya di persatu. Berarti siap bersatu. Woi, siap bersatu. Siap bangkit. Siap kompak. Siap solid. Takbir. Sama-sama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bid-zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bid-zalimin wa arijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi salim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ashghilil zalimin bid-zalimin. Ya Allah, ya Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina yang kekuasaannya tidak terbatas, wa ashghilil yang ampunannya, rahmatnya zalimin mendahului murkanya. Ya wa Allah, arijna min bainihim salimin. tolong kami ya Allah, Wa ala selamatkan hati kami, jiwa kami, roh kami dari kesyirikan, Allahumma dari sholli akidah-akidah yang menyimpang, dari sifat-sifat yang menjauhkan dari Engkau dan dari Rasulullah. Kami juga meminta kepada Engkau, selamatkan saudara-saudara kami yang berada di bumi Palestina, di seluruh daerah-daerah Palestina. Lindungi mereka, selamatkan mereka, jaga mereka ya Allah. Allahumma ansur ikhwanana fil Palestin. Allahumma salli ala sayyidina Allahumma ansur ikhwanana fil Palestin. واشغل الظالمين فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الظالمين فانصرنا على القوم المنافقين فانصرنا على القوم المجرمين. Berikan semangat giroh kepada hati-hati seluruh muslim dimanapun berada, bangkitkan mereka ya Allah, yang saat ini mereka tertidur, mereka lemah. Tidak ada lagi sandaran, tidak ada lagi harapan, tidak ada lagi pegangan selain Engkau ya Rabb. Dan berikan kekuatan kepada saudara kami di Palestina dalam menjaga warisan Nabi-Mu langsung. Ampuni kami, maafkan kami yang sampai saat ini belum mampu untuk membantu dengan harta, dengan jiwa, dengan raga.
Tapi insya Allah dengan hidayah dari Engkau, dengan rahmat dari Engkau, kami akan membantu saudara-saudara kami yang berada di Palestina ya Rabb. Wahai Zat yang maha luhur, yang maha kekal, jadikan peristiwa-peristiwa ini menjadi bangkitnya persatuan umat Islam, izul Islam wal muslimin di seluruh dunia, yang mana persatuan ini membawa kepada kedamaian, ketentraman, kebahagiaan. Ya, kami baru bisa mampu sedikit dalam membantu saudara kami di Palestina. Ya Rasulullah, maafkan kami. Ya Rasulullah, maafkan kami. Ya Rasulullah, maafkan kami yang belum mampu maksimal menolong saudara kami di Palestina. Jangan palingkan wajahmu ya Rasulullah. Jangan palingkan wajahmu ya Rasulullah dari kami umat Islam Indonesia. Jangan palingkan wajahmu ya Rasulullah dari umat Islam di Indonesia yang belum mampu menolong maksimal, belum mampu membantu maksimal. Padahal Engkau berikan kami kesempatan di setiap nafas kami, di setiap harta kami, di setiap waktu kami untuk menolong mereka-mereka. Kemana orang tua kehilangan anaknya, suami kehilangan istrinya, istrinya kehilangan suaminya, cucu kehilangan kakek neneknya, begitupun kakek neneknya kehilangan cucunya. Mereka dengan bangga menjaga warisan Nabi, saksi Isra wal Mi'raj di Al-Aqsa. Maafkan kami ya Rasulullah. Tapi kami berjanji kepada Engkau ya Allah ya Rasulullah, dengan nafas kami yang tersisa, waktu kami yang tersisa, kami akan berusaha semaksimal mungkin membantu, menolong dengan apapun yang kami bisa. Berikan kami kekuatan, pertolongan, taufik, hidayah. Tanpa itu semua kami tidak akan mampu ya Rabb. Ya Allah. Ya biasa, ya biasa mustagis, ya gisni ya Rasulullah. Ya biasa mustagis, ya gisni ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin ahli zalimin ya Allahumma salli ala Allahumma farrij ummati sayyidina Muhammad wa ashghilil Allahumma tafaddal ummati sayyidina Muhammad fil Palestin. Allahumma astur ummati sayyidina Muhammad fil Palestin. Allahumma inna nas'aluka min kulli khairin sa'alaka minhu habibuka al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmada Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. سر الفاتحة. Mulai dari diri sendiri kita berjuang, ikhlaskan hati,
semangatkan hati, baru ajak keluarga, saudara, tetangga kita untuk berjuang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Insya Allah kalau kita mulai dari diri sendiri, insya Allah yang lainnya seluruhnya yang melihat kita akan mengikuti langkah kita. Maka kuncinya adalah mulailah dari diri mulai dari diri Insya Allah. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.